Sudah punya Yamaha Gear tapi kok beli Yamaha Gear lagi? Nah, kali ini saya mau menjelaskan bedanya antara Mio Gear dengan Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid. Oke, langsung aja kita bahas. Di depan kita, ini lagi ada sebelah kiri, ini adalah Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid. Dan sebelah kanan saya adalah Mio Gear 125. Sama-sama keluaran Yamaha, Matic, di kelas 125cc. Tapi apa aja kita bahas yuk. Nah, dari desain depan sebenarnya antara Mio Gear dan Gear Ultima ini masih mirip-mirip ya. Dari bagian kepala, batok kepala atas itu masih mirip. Kemudian untuk lampu, perbedaannya adalah yang di Gear Ultima ini lebih lancip desainnya ya. Desainnya lebih lancip, lebih panjang lagi ke atas. Sementara yang Yamaha Gear itu kelihatan U atau C sekali. Nah, untuk desain bawahnya, ini yang lampu bawahnya juga masih sama menggunakan lampu yang sama. Kemudian untuk yang bagian visor, nah ini bisa kelihatan teman-teman, sebelah situ sudah update, udah ada lekukan-lekukan di situ, dan di sini diberi stiker namanya Gear di sini ya. Sementara di sini ini lebih runcing ke depan untuk visornya, dan ini ada tulisannya Gear, dan masih ada Mio, tapi Mio disamar-samar itu Mio Gear. Sementara di Gear Ultima udah nggak ada, itu embel-embel Mio udah nggak ada. Yamaha Gear Ultima yang itu. Kalau ini Gear atau Mio Gear. Nah, sama-sama blue core, cuman yang Mio Gear ini belum ada yang namanya hybrid. Sementara yang Gear Ultima sudah hybrid. Mesinnya sih diklaim ini dengan mesin yang sama ya teman-teman. Untuk sen ini penempatannya masih sama di bawah lampu, di atas labor ya teman-teman ya. Cuman bentuknya sennya itu berbeda. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman untuk sennya antara yang sen Yamaha Gear Ultima dengan yang sen Yamaha Gear 125. Kemudian penempatan klakson ini juga berbeda tuh, langsung di atas labor. Jadi orang biar aware kalau kita lewat tin gitu langsung keras ya. Dan yang ini klaksonnya di mana ya? Ini mingslep nggak tahu kemana. Kemudian untuk desain labor teman-teman. Nah, desain labor yang Mio Gear ini lebih ada runcingnya, dan ini ada lekukan di sini ya. Dan yang Gear Ultima ini kelihatan lebih lengkung bulat. Untuk sak depan itu masih sama tuh. Nih, ini masih sama. Kaliper, piringan juga masih sama. Perbedaannya adalah di velgnya. Mio Gear itu pakai velg ring 14. Sementara Yamaha Gear Ultima itu pakai velg ring 12. Nah, yang lebih spesial lagi di Gear Ultima ini, ban bawaannya adalah pakai Maxxis ini teman-teman. 110/70. Sementara yang Mio Gear ini masih pakai ban ukuran 80/80 dengan merek IRC. Nah, ini teman-teman. Ini adalah milik saya semua ya, dua-duanya ya. Oke. Terus untuk spionnya juga sama antara Mio Gear dan Gear Ultima. Kemudian untuk handle rem itu juga masih sama. Terdapat pengunci di sini. Jadi kalau kita pas tanjakan tinggal dikunci. Nah, tinggal dikunci itu biar nggak mundur ya di situ ya. Terus kita pindah ke bagian kokpit ya. Kokpit di sini ada untuk lampu jauh, lampu dekat, sen, klakson. Dengan Mio Gear-nya juga masih sama. Nah, menariknya adalah di Mio Gear-nya itu sudah ada fasilitas hazard. Untuk hazard
tombol untuk hazard. Sementara di gear ultimanya ini belum ada untuk tombol hazardnya ya. Adanya di seri tertinggi. Di seri tertinggi ada hazard dengan idling stop system. Ini kalau di Bang Jo pas nggak buat jalan itu bisa mati sendiri otomatis. Nanti kalau kita gas dikit langsung bisa jalan lagi ya. Kemudian untuk charger, fasilitas charger ini dikasih lighter itu juga sama, 1 ampere 12 volt 12 watt. Nah, kita lihat 12 volt 1 ampere 12 watt. Nah, ini juga sama penempakannya. Cuman yang di gear Ultima ini lebih menonjol ke atas, lebih keluar dibandingkan dengan yang Mio Gear ini, agak ke dalam ya. Sama untuk decknya, terus terang, nah ini tangannya masuk, ini lebih tinggi. Sementara gear Ultima ini lebih pendek. Tapi yang di gear Ultima ini mempunyai 2 deck, 2 lubang deck depan, kiri sama kanan itu tuh. Nah itu kecil kan. Sementara di Mio Gear ini nggak ada, sebelah kanannya nggak ada di sini. Jadi buat naruh barang nggak bisa. Nah kemudian untuk hook cantolan barang itu di Mio Gear sama ada di depan 1. Ini bisa kita lipat jadi ringkes, nggak kelihatan. Di belakang juga ada 1, ini cantolan hook. Di gear Ultima juga sama, cuma sistemnya begini nih. Kita tinggal selep, masukin tali ke sini, udah masuk. Nah ini juga ya, belakang juga ada. Nah terus untuk yang deck, kita ganti ke deck depan atau bagian legroom. Nah ini nih perbedaannya yang paling mencolok saya rasakan selama ini. Yang di Mio Gear ini kelihatan agak V ya, lebih sempit ruangnya bagian deck depan ini. Sementara untuk yang Gear Ultima itu diminimalisir, jadi lebih luas. Itu kelihatan karena saya pas bawa koper, bawa motor ini, koper cabin, itu agak kesusahan buat sampai ke bawah. Harus saya penet atau harus saya tekan atau saya tendang pakai kaki supaya kopernya itu bisa sampai ke bawah. Sementara pakai Gear Ultima, koper cabin bisa dengan mudah ditaruh di depan ya. Kemudian untuk jok, untuk cover jok ini masih sama, tapi lekukannya berbeda teman-teman antara Mio Gear dan Gear Ultima. Kelihatan Gear Ultima agak ke atas sedikit ya, yang joknya itu. Nah ini bisa dilihat ini teman-teman. Nah lekukannya berbeda dan tuh joknya itu sampai ke bawah desainnya. Nah ini yang saya alami karena kemarin pakai Gear Ultima, saya udah pakai Gear Ultima sampai Mandalika, bisa sampai ke Sulawesi. Ternyata pakai Yamaha Gear Ultima itu saya nggak encok, nggak capek pantat, nggak bisulen. Ternyata faktor jok ini, karena kalau saya pakai Mio Gear ini kadang buat jalan 60 km aja saya udah agak kerasa ya encoknya. Untuk postur badan saya 165 cm dengan berat badan 85 kg. Sekarang kita buka bagasinya. Yuk. Nah ini bagasinya. Nah bagasinya segini nih teman-teman. Untuk kapasitas tangkinya, ntar saya cantumkan di tulisannya kapasitas tangkinya. Tapi yang paling mencolok perbedaannya adalah bagasi dari Gear Ultima ini jelas lebih luas daripada Mio Gear. Dengan kelas 125 cc sama-sama, yang Gear Ultima ini lebih luas. Nyatanya saya bisa bawa mantol, tablet, bisa bawa sepatu ke sini. Sementara di Mio Gear saya nggak bisa karena ada benjolannya ini ya, lekukannya ini ya. Saya nggak tahu ya ini isinya apa ya, mungkin aki kali ya. Terus untuk kapasitas tangki itu sama. Sorry. Untuk kapasitas tangki itu berbeda di sini. Lebih banyak yang kapasitasnya dari Yamaha Gear Ultima. Tuh. Dan di sini ada tambahan untuk connect Yamaha Connect, Y Connect ya di sini. Cuman di seri saya di warna solid blue ini enggak ada yang namanya fasilitas ECU. Kalau dulu saya pernah beli Fazio, di sini ada ECU-nya, di sini dicolokin, jadi kita bisa konekin ke HP ya. Bisa tahu berkendaranya udah berapa lama, kemudian konsumsi BBM-nya berapa, rekodnya, waktunya ganti oli kapan. Nah kemudian kalau di sini nggak ada, di Mio Gear-nya ini nggak ada ya. Terus ini untuk bezelnya
Ini berbeda teman-teman. Nah, sementara di Gear Ultima, ini buat bongkar harus bongkar ini cover yang atas dulu. Sepertinya penempatannya berbeda ya. Dan yang di Gear Ultima ini di belakang tangki ini ada bodi kasar juga yang menonjol nih sampai atas ini. Jadi kalau buat nali-nali nih saya kira aman. Oke. Kemudian untuk cover bodi, nah ini juga perpaduan antara bodi halus dan bodi kasar. Di Mio Gear sudah mulai seperti itu, multi purpose. Nah, untuk yang Gear Ultima di bodi kasarnya ini lebih banyak daripada Mio Gear ya. Kelihatan nih teman-teman nih, ini sampai atas loh bodi kasar. Sementara di Mio Gear itu cuma separuh dari lampu. Kemudian yang belakang, desain belakang, lampunya jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Di Mio Gear itu tuh lampunya agak kemiringannya berbeda. Sementara di Gear Ultima miringnya seperti ini. Mirip seperti lampu Frigo, Yamaha Frigo. Kemudian untuk selebor, yang Mio Gear itu didesain lebih lancip ya. Nah, kira-kira gimana? Selebornya miring nggak ini teman-teman? Aman ya, selebornya aman ya. Nah, perbedaan yang lebih mencolok lagi yaitu di Mio Gear itu masih pakai engkol. Sementara di Gear Ultima nggak ada yang namanya engkolan. Engkolannya nggak ada ya. Diklaim dengan mesin yang sama. Tapi saya rasa kemarin sudah pakai ya. Keiritannya berbeda ternyata antara Mio Gear dan Yamaha Gear Ultima. Terus untuk bel belakang, ini Gear Ultima sudah dibekali dengan dari cor aluminium yang sangat kuat sekali karena sudah teruji buat bawa duren, buat bawa ikan, buat bawa gabah, buat nali apapun di sini. Kuat banget. Sementara di Mio Gear ini ada belnya, cuman di gudang ya. Ini saya pasangi bracket dari Kucai karena kemarin saya pasangi untuk box ya. Nah, untuk ban belakang tetap itu ring 14. Ini ring 12. Nah, penampakannya seperti ini nih teman-teman. Nah, shockbreakernya berbeda ya teman-temannya itu ya, antara Mio Gear dengan Gear Ultima. Tuh. Nah, kira-kira menurut teman-teman lebih cocok mana nih, yang Mio Gear atau Gear Ultima? Kalau kemarin waktu di Palu saya ketemu dengan Mio Gear ini banyak sekali. Mio Gear, Mio M3, ME King itu selama di jalanan banyak banget ini motor-motor populasinya Mio Gear ini di Palu, Sulawesi Tengah. Nah, Mio Gear juga yang Gear Ultima juga sudah mulai banyak di sana ya. Tapi karena ini motor baru keluar 1 tahun, jadi ya wajar lah mungkin nanti akan semakin ramai lagi. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk reviewnya antara Yamaha Gear Ultima dan Mio Gear. Nah, terakhir kita nyalain coba ya. Ini kilometer 15.000. Nah, ini suaranya. Dan ini untuk Gear Ultimanya. Seperti dua motor yang dinyalakan bareng ya, suaranya mirip. Mirip. Sampai knalpotnya pun saya kira masih sama, cuma beda covernya aja nih teman-teman. Nah, ini dibikin lebih sporty, lebih runcing lagi, jos pokoknya. Oke, sekian untuk reviewnya antara Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid dengan Mio Gear. Kalau ada pertanyaan atau ada masukan, silakan tulis di kolom komentar. Hidup cuma sekali, hidup untuk dinikmati.